Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Sahabat Yampi, para petani, pengusaha tani, akademisi, mahasiswa, milenial, ya, Gapokta, kelompok tani, para koperasi tani, dan koperasi merah putih. Ya. Kembali lagi Yampi Focus dalam program Ngopi Bareng MJH, ngobrol santai seputar pembangunan pertanian dan pembangunan nasional bersama Muhammad Jafar Hapsah. Pada kesempatan ini pemirsa, kita akan bahas soal atau menyampaikan bagaimana keadaan kondisi rupiah yang sekarang melemah terhadap US dollar. Bagaimana update terbarunya dan bagaimana solusinya. Ya. Rupiah sedang berada di dalam tekanan. Ya. Rupiah mulai melemah pada Mei awal 2026 mencapai 17.800 per 1 US dollar. Ya, data dari Bank Indonesia menunjukkan rupiah pada hari ini 11 Juni 2026 berada di 17.961 per US dollar, 17.961. Ya. Dan pada 9 Juni 2006 berada di 18.141. Rupiah sempat menyentuh rekor terlemah 18.190 per US dollar pada 8 Juni 2026. Artinya tekanan terhadap rupiah bukan lagi isu kecil ya dan sekedar rumor pasar, tetapi sudah masuk ke level yang mengganggu stabilitas nilai tukar nasional atau juga mengganggu perekonomian nasional. Mengapa rupiah melemah? Ya, kita sudah tahu semuanya ya. Penyebab-penyebabnya secara garis besar seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah menguatnya dolar Amerika Serikat di pasar global yang membuat mata uang negara berkembang berada dalam posisi yang lebih lemah. Ya, ini diperkuat oleh tekanan eksternal dan kehati-hatian investor terhadap aset yang beresiko. Dari dalam negeri, pasar juga merespon kekhawatiran atas arah kebijakan, kebutuhan devisa, dan persepsi terhadap stabilitas ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia tengah berupaya memulihkan kepercayaan pasar. Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 menaikkan, ya, bahkan menaikkan ya, suku bunga ya, acuan 25 basis poin menjadi 5,5% untuk menahan tekanan terhadap rupiah. Apa dampak nyatanya bagi petani, peternak, nelayan, pedagang, dan masyarakat di pedesaan? Bagi petani, melemahnya rupiah membuat harga pupuk, pestisida, benih, dan alat-alat pertanian berbasis impor ikut naik. Biaya produksi juga berarti ikut naik. Ya. Bagi peternak, dampak terbesar ada pada pakan yang masih tergantung impor. Saat rupiah melemah, biaya pakan naik dan margin peternak tentunya semakin tipis. Bagi nelayan, kenaikan bahan bakar langsung menekan biaya operasional. Pada 10 Juni 2026, harga Petromak naik 32,1% dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Pertamax Grand naik 31% ya, sehingga biaya tentunya melaut meningkat. Bagi pedagang, kenaikan kurs membuat harga barang impor dan baku naik. Pedagang tertekan pada pilihan sulit antara kenaikan harga dan resiko kehilangan pembeli atau menahan harga, menekan margin keuntungan. Kalau dia menahan harga bukan, tentunya margin keuntungannya akan berkurang atau bisa cuma pulang pokok saja. Ya. Bagi masyarakat desa, berdampak pada harga kebutuhan harian. Inflasi Mei 2026 tercatat 3,08% ya. Dipicu kenaikan harga energi, tentunya berdampak kepada meningkatnya biaya transportasi ya, dan bisa merambah ke harga barang-barang yang lain atau merambah ke barang-barang lain. Artinya melemahnya rupiah langsung terasa di daya beli rumah tangga.
Kita lihat komoditas bawang merah ya, harga 1 Juni ya itu 50.200 per kilogram. Dan 10 Juni 62.350 per kilogram. Ini artinya ada peningkatan 24% dalam 10 hari, bukan? Bawang putih 40.200 per kilogram. Harga per 10 Juni 40.300, berarti ada kenaikan harga 12,7%. Beras kualitas rendah 14.200 naik menjadi 16.350 per kilogram, artinya meningkat 15%. Beras kualitas medium 15.400 sekarang 10 Juni 16.850 meningkat 9,4%. Beras kualitas super ya 16.950 sekarang 17.900 atau tanggal 10 Juni ini 950 per kilogram, peningkatannya 5,6%. Nah, cabai rawit apalagi ini kan selalu sangat peka berfluktuatif ya harga. Nah, 77.250 pada 1 Juni sekarang 95.150, berarti ada kenaikan 23,2%. Telur ayam 30.800 per kilogram, 30.800 per kilogram menjadi 32.150 kilogram. Itu ada kenaikan 41%. Namun sebelumnya pernah harga telur itu menurun ya, turun. Tapi sekarang sudah naik seperti itu. Jadi dampak terhadap peningkatan harga-harga komoditas terasa dampaknya baru sekarang ini, baru 10 hari ada kenaikan. Nah biasanya ya normal-normalnya kalau ada kenaikan dapat kita toleransi pada sampai harga naik 3% misalnya 4%. Sekarang sudah meningkat ada 5%, ada 10%, ada 20% komoditi dan beberapa komoditi lain. Kami tidak nampakkan lagi bagaimana pada tahun bulan lalu harganya dan sekarang kita ambil aja spotnya yang lebih dampaknya kelihatan terpengaruh sekali, yaitu mencapai 5-20%. Dampak yang lebih luas bagi ekonomi nasional. Pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku industri naik, hingga harga produksi ikut terdorong. Tekanan ini bisa berlanjut ke inflasi, daya beli masyarakat, dan ongkos distribusi barang ke daerah-daerah. Ya. Nah, karena itu stabilitas rupiah sangat penting, bukan hanya bagi pasar keuangan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi masyarakat. Ya. Gambaran nilai mata uang Indonesia yang beberapa negara lain, ya, rupiah IDR, ya, status mata uang sangat melemah atau tekanan tinggi. Nah ini kurs per US dollar 10 Juni 2006, ya nilainya rupiah kita 17.829,5 ya US dollar. Bagaimana IR-nya Iran, rial IRR terburuk di dunia. Ekstrim, ya 1.375.205 IRR. Jadi 1.375.205 IRR. LB Libanon, Pound Libanon, ya LBP krisis berat status mata uangnya, ya ekstrim. 18.585,88 LBP. FN Vietnam, Dong dalam kurun VND melemah ringan, rendah 26.320 VND. Nah, kita lihat lagi ya. Bagaimana caranya untuk menguatkan rupiah? Artinya, ya ini juga sudah saran-saran umum atau pendapat-pendapat bagaimana memberikan saran ya, tentunya kepada pemerintah, bagaimana meningkatkan rupiah. Perkuat produksi dalam negeri, luar biasa. Tingkatkan intensitasnya, tingkatkan produktivitas, tingkatkan produksi dalam negeri.
dari kebutuhan impor pupuk, ya, agar kebutuhan impor pupuk, pakan dan baku industri bisa ditekan. Semakin kecil ketergantungan impor, semakin kecil tekanan permintaan dolar. Ini penting karena data BPS masih menunjukkan impor Indonesia tetap masih tinggi di awal 2026. Dorong ekspor, ya, terutama barang-barang bernilai tambah. Bukan hanya ekspor gelondongan, bukan hanya kita mengekspor bahan mentah, ya, tetapi kita sudah harus memperbanyak perdagangan atau menjual produk-produk olahan, ya, tentunya bernilai tambah yang lebih besar, bukan sekedar bahan baku, bukan gelondongan, ya, agar supaya devisa yang masuk lebih besar dan lebih stabil, lebih besar nilainya, lebih banyak nilainya, karena produk yang kita ekspor itu adalah produk-produk olahan, produk-produk hilirisasi, ya, produk-produk pohon industri daripada komoditas-komoditas pertanian kita dan tambang kita. 4, perkuat sektor pangan dan energi domestik, ya. Nah, pangan, kemudian energi, semakin kuat, semakin kita tingkatkan, semakin meningkatkan kualitas swasembada kita. Kenaikan harga bahan bakar dan pakan menunjukkan bahwa sektor real sangat sensitif terhadap kurs. Jadi, penguatan rupiah harus dibarengi dengan swasembada terhadap sektor strategis. Atau swasembada harus betul-betul dapat dipertahankan, ditingkatkan, ya, atau produktivitas kita tingkatkan, ya, kemudian produksi kita tingkatkan, ya, sehingga dapat memberikan nilai-nilai yang lebih banyak untuk kebutuhan dalam negeri dan sehingga kita tidak perlu mengimpor, ya. Lakukan stabilitas, perkuat sektor pangan, ya, ya. Kemudian selanjutnya lakukan stabilisasi dan konsistensi, ya, bukan reaktif, ya. Jadi kita stabilisasi, ya, kita konsisten, kita tenang-tenang, jangan panik, ya. Kemudian kita melakukan upaya-upaya tadi peningkatan kapasitas dalam negeri dan menekan impor. Itu ya, sini atau tentunya menekannya barang-barang impor itu, ya, betul-betul sudah dapat terseleksi dengan baik. Oleh karena ini, informasi-informasi tentang seperti ini, bahan-barang impor, bagaimana yang sangat-sangat penting, kemudian bagaimana sesungguhnya, ya, harganya, kemudian ini yang diinformasikan masuk ke dalam negeri dan dalam negeri mengolahnya, ya, lembaga-lembaga yang berkompeten, departemen yang berkompeten sungguh-sungguh hadir membantu masyarakat di dalam membuat analisa, membuat rumus-rumusan, membuat informasi-informasi tentang impor, tentang ekspor. Ya, sehingga dengan impor yang lebih kecil dan kemudian ekspor yang lebih besar menyebabkan otomatis nilai dolar dapat menurun, nilai rupiah dapat meningkat terhadap dolar. Apa yang harus masyarakat lakukan terhadap melemahnya rupiah? Lebih banyak pakai produk lokal, membantu produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan barang impor. Nah, ini ya, tentunya mudah ngomong-ngomongnya. Bagaimana dong? Ya, bagaimana sesungguhnya? Seperti pupuk. Kalau pupuk yang tersedia hanya pupuk impor, nah bagaimana dong? Apa kita tidak memupuk? Tapi tentunya itu tadi yang saya sudah kemukakan, kebijaksanaan dan kemudian kementerian, ya, pemerintah harus hadir di dalam menyiapkan atau hadir di dalam membuat analisa, kemudian sosialisasi, model-model kearifan, model-model yang menenangkan untuk dijalankan oleh seluruh stakeholder masyarakat terhadap, ya, perdagangan komoditi-komoditi, ya. Kemudian hemat dan bijak mengatur uang,
utamakan kebutuhan penting seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, ini tentunya ini kalau kita seperti ini ya tentunya maksudnya kita mengutamakan kebutuhan penting seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan ya. Berarti ini sungguh-sungguh tetap juga hanya kan mengurangi atau memprioritaskan pangan, itu berarti juga tetap juga bahwa bagaimana kita bijak mengatur uang terhadap produk-produk kebutuhan kita. Nah, dukung usaha kecil ya di sekitar kita, UMKM kita, koperasi kita. Kalau kita berbelanja di UKM kita berbelanja di produk-produk lokal kita ya. Ya, tentunya seperti itu. Nah, jangan ikutan panik. Betul kan? Harus jangan panik, tidak usah gosip-gosip kekhawatiran yang kita viralkan, tidak usah memaki-maki yang kita viralkan, tidak usah berteriak sepertinya sudah terjadi sudah terjadi gempa ya, terjadi tsunami ya. Kita sungguh-sungguh harus tenang dan menyampaikan kepada sesama kita, masyarakat, menyampaikan ketenangan bagaimana kita sungguh-sungguh sambil ya selalu mensupport, mendukung pemerintah untuk dapat ya merealisasikan kebijakan yang mengarah kepada penguatan nilai rupiah. Kalau petani ada sedikit pesan-pesannya, mengurangi ketergantungan pada impor, efisiensi penggunaan sarana produksi, ya, maksudnya efisiensi penggunaan, ya dengan tentunya misalnya pupuk berimbang ya, sungguh-sungguh masuk dengan rumusan-rumusan efisiensi yang dilakukan sesuai dengan bagaimana rekomendasi untuk misalnya pemupukan, meningkatkan nilai tambah produk ya. Jadi nilai tambah, jadi diusahakan produk-produk itu dihilirisasi dan kemudian terutama untuk ekspor. Diversifikasi usaha tani ya untuk agar supaya dapat kita melihat ya kalau berpengaruh harga naik, nah kita bisa mensubsidinya atau menggantinya dengan komoditi-komoditi lain yang sama manfaatnya, sama gizinya, sama manfaatnya. Nah, mengadopsi teknologi tepat guna tentunya tadi ya, karena kalau kita mau mengadakan semacam efektivitas, jadi tetap saja kita memupuk tetapi sesuai dengan rekomendasi, yaitu dengan teknologi tepat guna. Mengasahkan skema kemitraan dan kontrak harga dan penguatan manajemen keuangan usaha tani. Nah, sehingga Bapak dan sekalian, bahwa terjadinya melemahnya rupiah terhadap US dollar tentu berpengaruh terhadap struktur perekonomian kita di Indonesia. Ini tadi penyebabnya sudah kita ketahui dan memang sudah lebih paham Bapak. Nah, kemudian bagaimana kita menanggulanginya dan kita memberikan kepada kesempatan meluncurkan yang model-model program-program kearifan ya untuk bagaimana meningkatkan nilai rupiah ya terhadap US dollar. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun petani mandiri.